Ana wong lanang kok bojone dibeda wong kok dimbanke, iku wong lanang sing ora duwe kentol. Ana wong lanang kok ora duwe cemburu karo bojone, iku jenenge wong lanang sing ora jantan. Maka mautur rajulati huwa fuqdanul ghairati. Kapan laki-laki tidak dikatakan jantan? Laki-laki tidak dikatakan jantan ketika seorang laki-laki itu tidak punya cemburu terhadap istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji tentang konsepsi cemburu dalam Islam. Ini kami ambil dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'azza ma ladal insani ba'da dinihi huwa irduhu. Bal inna irdahu juz'un min dinihi. Wal muhafadzah 'alal irdi min ahammi da'aimiddin. Wal ghairatu 'alaihi min ahammi 'alamatil iman. Manusia itu memiliki kemuliaan setelah agamanya. Jadi yang paling mulia dalam diri manusia itu agama. Setelah agama ada kemuliaan di sisi manusia itu, yaitu kehormatan atau harga dirinya. Tetapi perlu kita ingat bahwa kehormatan harga diri manusia itu bagian dari agamanya. Menjaga kehormatan, menjaga harga diri itu berarti menjaga agama. Ini yang disebut dengan ghirah. Ghirah itu makna lain adalah semangat, makna lain adalah cemburu. Jadi rasa ingin membela, rasa ingin melindungi itu namanya ghirah, atau orang-orang menyebutnya apa? Cemburu. Bapak Ibu sekalian, pangapunten, wonten cerita, dan ini mungkin curhatan yang sering curhat adalah ibu-ibu. Curhat tentang bagaimana menghadapi suami yang pencemburu. Ibu jenengan gadah tonggo, gadah konco sing suamine pencemburu. Suami sing pencemburu niku sing pripun to, Tray? Aku ya bingung kok iso pencemburu iku piye. Lagi metu sedelok ditakoki saka endi. Duwe WA iki nomere sapa? Suami seperti itu katanya suami yang pencemburu. Apakah diperbolehkan dalam Islam cemburu itu? Cemburu itu hukumnya fardu ain. Membela, melindungi kehormatan dan harga diri itu sama halnya membela, melindungi agama. Jadi melindungi anak gadis kita, membela anak gadis kita, melindungi istri kita, membela istri kita, itu menjaga istri kita, itu hukumnya fardu ain, sama dengan membela agama. Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang mriki pun jelas, wal ghairatu alaihi min ahammi alamatil iman. Seseorang yang punya rasa cemburu itu berarti dia punya tanda iman. Kalau suami tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu imannya dipertanyakan. Istri yang tidak punya cemburu terhadap suaminya, itu dipertanyakan keimanannya. Wong duwe bojo kok dibabahno ora dicemburoni. Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi ghairatan ala a'radihim. Siapa yang paling cemburu di antara muslim? Yang paling cemburu di antara muslim adalah para sahabat. Era terbaik, zaman terbaik Islam niku era sahabat. Sahabat niku wong-wong sing paling banget cemburune terhadap anak gadisnya, terhadap istrinya. Satu hadis wa yadullu ala dzalik, satu hadis maruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yauman li ashabi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Inda qala ahadukum ala ahlihi wa wajada ma yuribuhu ashhada arba'an." Rasulullah bersabda, kalau di antara salah satu kalian masuk kepada istrinya, maksudnya mau mencumbu istrinya, suami istri masuk kamar, wa wajada ma yuribuhu, kemudian di dalam percumbuan itu ada sesuatu yang meragukan,
iki kok bojoku gak kaya biasane. Biasane bojoku ku ngene-ngene, iki kok ngene. Biasane kok ngono, ada sesuatu yang meragukan. Apa yang terjadi? Jangan-jangan istriku selingkuh. Jangan-jangan istriku selingkuh. Maka Rasulullah bersabda, asyhada arba'an. Kalau orang yang menuduh istrinya selingkuh, dia harus punya 4 saksi. Faqama Sa'ad ibnu Mu'ad muta'atsiran wa qala ya Rasulullah a'adkhulu ala ahli fa ajida ma yuribuni antadhiru hatta usyida arba'an la walladzi ba'atsaka bil haqq la in ra'aitu ma yuribuni fi ahli la utihanna bir ra'si anil jasadi. Akhirnya Sa'ad ibni Mu'ad ini berdiri. Ya Rasulullah, aku masuk ke dalam kamar istriku, kemudian aku menemukan sesuatu yang aku ragukan terhadapnya. Apakah aku harus menunggu 4 saksi? Demi Allah yang mengutusmu dengan hak ya Rasulullah, kalau aku masuk ke dalam kamar istriku dan di situ ada laki-laki lain, maka demi Allah akan memotong lehernya sehingga tidak nyambung sama jasadnya. Wala yaf'alallahu bi ba'da dzalika ma yasha. Tinggal urusanku nanti sama Allah. Biar Allah menghukum aku seperti apa. Ini para sahabat. Jadi Kanjeng Nabi niku ojo gampang cemburu karo bojo. Ojo gampang nuduh selingkuh. Nuduh selingkuh itu namanya qadzaf. Dalam Islam qadzaf itu dilarang. Mencurigai pasangan selingkuh itu namanya qadzaf. Menuduh zina itu qadzaf. Kalau ada orang yang menuduh zina tanpa membawa 4 saksi, maka orang itu dihukum. Namanya haddul qadzaf, haddul qadzaf. Hukumannya berat, seperti hukuman zina. Dipukul 80 kali. Dalam Islam, orang menuduh zina tidak memberikan bukti yang nyata 4 saksi, maka 80 kali jilid. Hari ini orang menuduh zina itu sangat mudah sekali. Nah, Rasulullah memberi peringatan seperti itu. Kalau kamu cemburu, kalau kamu meragukan istrimu, maka selayaknya datangkan 4 saksi. Tapi Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kalau aku curiga sama istriku, cemburu sama istriku, ada yang meragukan hatiku, dan aku masuk di dalam kamarku tidak ada seseorang kecuali istriku dan selingkuhannya, maka demi Allah aku akan potong lehernya. Urusan nanti Allah biarkan sama aku. Falam yungkir alaihi Rasul thawratahu min ajri irdihi. Rasulullah diam, tidak ingkar terhadap perkataan Sa'ad ibnu Mu'ad tadi. Karena Sa'ad ibnu Mu'ad sangat menjaga, sangat membela kehormatannya. Ana wong lanang kok bojone dibeda wong kok dimbanke, iku wong lanang sing ora duwe kentol. Ana wong lanang kok ora duwe cemburu karo bojone, iku jenenge wong lanang sing ora jantan. Maka mautur rajulati huwa fuqdanul ghairati. Kapan laki-laki tidak dikatakan jantan? Laki-laki tidak dikatakan jantan ketika seorang laki-laki itu tidak punya cemburu terhadap istrinya. Rasulullah tidak ingkar. Kalau Rasulullah tidak ingkar, artinya perbuatan seperti itu seakan-akan dibenarkan. Wong lanang ya kudu ngunu. Wong mlebu kamar kok ana wong lanang liya, sudah selayaknya orang seperti itu dipotong lehernya. Bal tabassama, Rasulullah tersenyum. Wa qala inna Sa'dan la yagharu. Rasulullah tersenyum dan mengatakan sungguh Sa'ad ibnu Mu'ad itu cemburu. Wa inilah aghyaru min Sa'd, dan aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Lebih pencemburu dari Sa'ad. Innallaha la aghyaru minal jami, dan Allah lebih cemburu dari semuanya. Wa ghairatullahi an tu'ta maharimahu. Bagaimana cara Allah cemburu? Cara Allah cemburu yaitu ketika keharaman-keharaman dilakukan, Allah sangat cemburu. Ada orang yang diberi nikmat tapi pencemburu. Iki kok tambah senden iki piye? Tolong Pak Pra dikondisikan Pak Pra. Kula nate pengajian nggih ngaji ngeten iki terus kathah tiyang senden. Ngoten niku mara-mara ana sing mati, Bu. Perkara senden menikmati ngaji mara-mara mati.
Mulane tulung kula rada trauma. Nggih aja geleman senden. Kula niku wong sing semangat. Sak lelah-lelah jenengan tasik lelah kula. Saya 2 hari 2 malam ini baru tidur berapa jam, Mas? Belum ada 2 jam. Lah nek aku ora turu 2 jam gara-gara sampean terus sampean teko kene ngaji kok trimo senden ngene kok penak men sampean. Tolong majulah. Maju. Maju bare sing apik. Maksudnya senden niku penggawean pemalas. Nggih, masuk linu-linu diempet. Ngelu-ngelu diempet. Boten kulino ngaji terus padha senden boten kulino. Pun nggih kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini sudah sangat jelas sekali bahwa laki-laki harus punya cemburu terhadap istrinya, istri juga harus punya cemburu terhadap suaminya. Lah nanti kita bahas sebatas apa kecemburuan itu. Walaqad shadaqa asy-syair al-hakim haitsu yaqul la yaslumu syarafur rafi'u minal adza hatta yuraqa ala jawanibihi damu. Ada seorang penyair yang bijaksana yang mengatakan bahwa orang yang tinggi derajatnya, yang mulia, tidak akan selamat dari gangguan. Sampai seandainya istrinya diganggu orang, maka kehormatannya tidak akan pernah kembali sampai darah itu tercecar. Ini bukti bahwa laki-laki yang jantan itu yang punya pencemburu, melindungi istrinya, melindungi anak gadisnya, membela istrinya, membela anak gadisnya. Siapa yang berani menyentuh anak gadis kita, siapa yang berani menyentuh istri kita, maka taruhannya adalah tertumpahnya darah. Iku nek basa Madura niki piye ya? Nah, iya bahasane carok. Gak wong Madura ana sing muni bahasa Madura bahwa ana wong Madura to. Mboten. Memang setelah agama, kemuliaan kita itu adalah kehormatan. Setelah agama, kemuliaan kita adalah harga diri. Maka siapa yang tidak berani menumpahkan darah karena jawanibnya diganggu, istrinya, anaknya diganggu, berarti laki-laki itu tidak punya kehormatan. Tapi pangapunten, Indonesia kan yo negara hukum. Kita punya cara yang lebih baik. Tapi rasa cemburu ini harus memang dibakar. Nanti ada beberapa kajian setelah bab ini, apa yang menyebabkan orang itu kehilangan cemburunya. Nanti ada 4 hal. Fa idza alimta dzalika ayyuhal akhu al muslimu, ketika kalian sudah mengetahui tentang ini, saudaraku muslim, wa kunta ghairatin ala dinika wa irdika hana alaihi an tafdihi ma bi ruhika wa damika qabla jahika wa malika wa waladika. Setelah kita menjadi orang yang cemburu di dalam membela agama, membela kehormatan kita, hana alaika an tafdihima, maka kecil kalau kita menebus agama kita, kalau kita menebus kehormatan kita, kecil kalau hanya sekedar dengan ruh, nyawa dan darah kita. Bela agama kita dengan nyawa dan darah kita, bela kehormatan kita dengan darah dan nyawa kita. Qabla jahika wa malika wa waladika, sebelum kita menebusnya dengan kehormatan, kedudukan kita, harta kita dan anak-anak kita. Fa innalil irdi quddasatan, sesungguhnya bagi kehormatan harga diri itu ada kesucian. Min huramiha, menebus daripada kemuliaannya. Faqad hurimal hayatu asyarifah wa man hurima asyaraful hayat fa huwa aktsaru minal hayawan. Siapa yang tidak memberanikan diri membela kehormatan dengan nyawa dan darahnya, dengan kedudukan dan hartanya, maka orang itu terhalang dari kehidupan yang mulia. Wong kok gak wani mbelani bojone, gak wani mbelani anak wedoke, gak wani mbelani agamane dengan taruhan nyawa dan darah, maka orang itu terhalang dari kemuliaan, terhalang dari kehidupan yang mulia. Dan siapa yang terhalang dari kehidupan yang mulia, maka orang itu hina seperti binatang, layaknya derajatnya binatang. Makanya banyak kasus-kasus cerita
istrinya keluar dengan laki-laki lain, sekedar untuk menceraikan nggak berani, sekedar untuk firqah tidak berani, alasannya anak. Poro-poro kok urusane dhek zina, sing penting aku karo anak-anakku apik, ngertine ibuke ya apik. Pangapunten, Islam membawa kita mencapai kemuliaan. Dan kemuliaan Islam itu ketika kita bisa membela agama dan membela kehormatan kita. Istri yang berzina kita tahu, suami yang berzina kita tahu, tanpa sadar membiarkan perzinaan itu, perselingkuhan itu tanpa sadar, itu sebenarnya juga dosa yang dilakukan pasangan itu nyiprat ke kita. Makanya pangapunten, cemburu itu harus dikelola. Umpama bojo gak duwe cemburu, lu masa duwe rasa seneng. Misal ndang bojo lirik-lirikan karo wong liya, ngoten niku cara wong lanang gak srengen, ngoten niku masa seneng. Nek cara kula kok niku asline mboten seneng, niku ngaku-ngaku seneng. Wong nek seneng tenan tidak mungkin apa yang dimiliki tidak dibela, apa yang dimiliki tidak ingin dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azza 'alaika irduka ila hadzal had faltakum li a'radil muslimina nafsul quddasati allati asbahat li ghardika fi nafsika li irdika fi nafsika fa innaha jami'an tatakafa ma'a irdika fafduha bima tafdi irduka. Kalau kita kedudukan kehormatan kita sudah mulia pada tahapan ini, maka mestinya sama ketika kita membela orang-orang muslimin seluruhnya. Kita harus punya rasa cemburu ketika ada salah satu saudara kita tersakiti, ketika ada salah satu saudara muslim kita harus punya rasa cemburu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyeimbangkan, tebus bima tafdi irdika, tebus dengan apa yang menyebabkan kehormatan kita terjaga dan kehormatan para muslimin terjaga. Nek cara bab irdul muslimin ini beda dengan rumah tangga. Contoh misal, ada orang yang kerja sama orang non muslim, ini ghirah di dalam Islam. Kita takut kalau ini nanti akidahnya rusak kemudian mengikuti agama juragannya, maka kita harus bertanya, kamu di sana itu melakukan apa saja? Bolehkah kita bandingkan umpama sampean kerja karo aku, gajine tak padakno, penggaweane tak padakno, itu namanya ghirah, punya rasa cemburu terhadap sesama saudara muslim. Wa 'alaika an tadfa'an haula'ikal anzalul ladzina yastuna 'ala a'radin nas fayantahikuna hurumatiha. Maka kalau kita punya kecemburuan seperti ini, kita harus menolak orang-orang rendahan yang menyeret, yang menyerang kehormatan manusia, merusak kehormatannya, menginjak-injak kemuliaannya dan mengotori kemuliaannya. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin mengotori kehidupan orang-orang muslimin. Makanya ada satu cendekia mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan hadarah, kalau ingin menghancurkan peradaban, itu yang dihancurkan 3 hal. Yang pertama, hancurkan keluarga. Bagaimana cara menghancurkan keluarga? Satu, melalui perceraian. Kalau keluarga sudah bercerai, maka peradaban itu mudah dirubah. Orang yang akhlaknya baik dengan perceraian bisa menjadi buruk. Anak yang asalnya baik, seneng ngaji, seneng belajar, ketika keluarganya terjadi perceraian, tidak mau belajar, menjadi generasi-generasi yang bodoh, broken home. Yang kedua, bagaimana cara menjadikan keluarga itu hancur? Satu, dengan perceraian. Hari ini kita bisa lihat Bojonegoro, 1 bulan kemarin ada berapa orang yang bercerai? Rekor. Itu ternyata mboten Bojonegoro tok, Tuban, Lamongan podo, angkanya ratusan. Dan ini ngeri. Alasannya yang sing judi online lah, alasannya sing pinjol lah, itu hanya dampak. Sebenarnya kenapa sampai terjadi judi online? Kenapa ikut game online? Itu karena dampak dari keluarga yang tidak sinkron, keluarga yang tidak harmonis.
Satu, cerai. Yang kedua, jadikan penduduk negara, penduduk bangsa, penduduk agama itu tidak ingin menikah. Kita bisa saksikan hari ini di beberapa daerah di negara-negara maju, Jepang, Korea, Inggris, Amerika hari ini, mereka tidak senang nikah. Kenapa ada wanita yang tidak senang nikah? Kenapa ada laki-laki yang tidak senang nikah? Jawabannya satu, karena hanya mikir nek duwe bojo engko direpoti, nek duwe anak engko direpoti. Enak nyambut gawe kanggo masa depan dhewe, sampeyan tuwa wis duwe simpanan. Secara biologis mereka menyalurkannya dengan membeli. Kalau sudah seperti itu dunia, maka peradaban rusak. Yang ketiga, bagaimana cara menghancurkan keluarga? Dengan menjadikan ibu-ibu malu untuk menjadi ibu rumah tangga. Mereka memilih menjadi wanita-wanita karir, lebih memilih di luar daripada menjaga akhlak para anak-anaknya. Banggalah jadi ibu rumah tangga. Nek wis akeh wong wedok bangga jadi wanita karir sehingga dia tidak siap menjadi ibu rumah tangga. Sampai dilokke wong isin lah, sampai kuliah S2 kok terima jadi ibu rumah tangga. Untuk apa S2-nya, untuk apa S3-nya, untuk apa S1-nya kalau tidak kerja? Maka sebenarnya wanita yang hebat itu pasti mendidik generasi-generasi yang hebat. Makanya sampai S2 gak kerja, banggalah karena ilmu Anda untuk anak-anak Anda. Makanya nek kepingin generasi sing solih solihah, alim alimah, niku siji, kudu bangga jadi ibu rumah tangga. Yang pertama. Yang kedua, hadharah, peradaban itu bisa hancur kalau pendidikannya dirusak. Berarti hancurkan pendidikannya, maka peradaban akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan peradaban? Dengan cara merusak pendidikan ini. Batasi gerak guru, kurangi kemuliaan guru, sehingga guru tidak punya peranan penting, tidak punya kehormatan di mata anak-anak didiknya. Hari ini sudah terjadi atau belum? Bocah guru nyetot wae sakniki dilapurke, Pak. Kula gadah rencang guru SMP teng Kediri. Niku ana bocah rokokan dikampleng perkara rokok ning jero kelas, dilapurke polisi karo bapake, ditebus karo kepala sekolah dengan perjanjian-perjanjian, akhirnya guru ini bisa keluar dari penjara. Seminggu kemudian setelah ngajar, terus kanca kula niku ning kelas ana bocah 5 sing rokok, Pak kaplok Pak penjara Pak, Pak kaplok Kak penjara Pak. Kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa peradaban, maka hilangkan kemuliaan guru. Dengan cara apa? Dengan cara batasi semua apa yang membuat guru itu bisa mendidik. Sehingga hari ini guru banyak menghormati murid daripada murid menghormati guru. Kula nate Pak kelas 3 SD niku gurine sekolah niku enten sawah bengkoke Pak Lurah. Niku kalih sing garap diciri krai. Krai niku timun. Lah jenenge bocah kelas 3 SD nginceng kan kaya enak ya kraine ya, kaya enak ya kraine ya. Ayo kok istirahat, ayo njukuk, ayo njukuk. Sing siji ngomong, nyolong, ora mau njukuk tok sedilu. Oh, akhirnya bocah 4 kula rencang kula 3 njukuk krai Pak, konangan. Sing 3 mblayu iso mblayu, kula mboten saged mblayu, kecekel Pak. Bareng kecekel digawa ning kepala sekolah bocah 4 niki kabeh digeblok. Nek geblok nglanjer Pak. Ngelanjir kali kepala sekolah dihukum, dires, pulang, nggak boleh kembali. Mantuk ora oleh sekolah. Mantuk bocah 4 do nangis. Perilaku keempat orang tua ini sama. Kula dugi dalem ditangkleti bapak, kok nangis ane ngopo le? Digeblok Pak kepala sekolah, ndelok jaler Pak niku. Lah kena opo kok digeblok? Nyolong kerai Pak. Akhirnya karo bapak aku dibondo tambahan. Dibondo ning Cagak, ojo keimangan sampai sore ngono. Ya Allah.
Ternyata bocah papat iki sing digeblok kepala sekolah, nyolong kerai, teko omah dibondo wong tuane, saiki sing telu dadi kiai kabeh. Setelah SMP mondok kabeh, dadi kiai kabeh, dadi ustad kabeh. Barokahe nyolong kerai. Kira-kira anake jenengan saiki umpama digeblok guru, ngoten niku gurune mbok laporke apa mbok jak dunungan. Yang ketiga, untuk menghancurkan peradaban, hancurkan nama besar kehormatan para cendekia dan ulama. Dengan cara apa? Banyak untuk menghancurkan mereka. Beri tuduhan-tuduhan masif tentang penggelapan uang. Beri investasi-investasi bodong. Beri MLM, multi level marketing, yang menjaring banyak jaringan, tapi ujung-ujungnya dia sendiri yang kena. Apapun yang penting tokoh terhormat menjadi jatuh, cendekia menjadi jatuh. Saat ketiganya ini terwujud, maka hadharah, peradaban sebuah bangsa, negara dan agama akan hancur. Satu, hancurkan keluarganya, hancurkan pendidikannya, dan hancurkan kehormatan tokohnya. Sekarang perceraian sudah banyak terjadi. Pendidikan guru sudah banyak tidak dihormati. Alhamdulillah kalau pondok pesantren sampai hari ini kiai ini liwati bocah ndiluk kabeh. Tapi mbah nek sekolah umum aku ora ngerti Pak Pra. Wallahu a'lam bissawab. Pun kula lajengaken. Jaga anak-anak kita, jaga istri kita, jaga suami kita dari ancaman orang-orang yang menyerang orang-orang yang rendahan, orang-orang yang menginjak-injak kehormatan kita, orang-orang yang mengotori kemuliaan kita. Apa saja penyebabnya? Walladzi yut'imuhum fi a'radin nasi wa hurmatihim umurun. Kenapa sih ada laki-laki yang menggoda istri orang? Kenapa ada wanita yang ingin menjadi pelakor, perebut laki-laki orang? Apa penyebabnya? Enten sing ngertos? Bu, kok ana wong wedok dadi pelakor iku alasane apa ya? Ya ora ngerti wong dhek ora pelakor. Nggih. Kok ana wong lanang kok berbeda bojone wong? Apa yang menyebabkan? Ada 4 hal yang menyebabkan kenapa mereka sempat punya perilaku ihanah yang rendah seperti itu. Al-awwanu tahawunu ashabil a'radi fil muhafadzah ala a'radihim. Yang pertama adalah suami yang punya istri itu tidak menjaga, gampangan. Wes pokoknya duwe bojo diculculno, pokoknya dia yuk gampangan. Dia tidak punya rasa tanggung jawab untuk menjaga. Wes bojo dibeda wong ya wes, engko rabi neh. Engko dibeda wong neh ya rabi neh. Engko dibeda wong ya rabi neh. Mulane kula gadah kanca. Kancane Mas Kofik sing jelas mboten kanca kula. Kancane Mas Kofik ana wong lanang Pak pegatan ping 3. Pegatan sampai ping 3. Lah kena apa? Kasusnya sama, polanya sama. Sing wedok digondol wong lanang liya. Lah iku sebabe apa? Sebab mungkin dia gampangan. Cara wong lanang ngono ya gampangno. Dengan apa? Imma bi fuqdanil ghairati min nufusim, karena dia tidak punya cemburu. Au bidok fil azimah fi qulubihim, atau karena lemahnya pendirian. Apa yang ngloroi bojo wedi? Dik, nek metu yo duwe wates, wedi. Sing wedok ape ngomong suami segan. Mulane Bu nek karo bojo, nek pengen ngomong. Wong lanang sing selingkuh iku rata-rata wong lanang sing bojone iku wedi. Piye? Ora tambah dibatas-batasi, Pak. Yo bojo sing nurut, sing ngono kuwi tambah sing lanang iku tertarik kepingin nambah modele ngono, Pak. Soalnya alah kok ora ning masalah. Tapi sing bojo rotok judes. Terus ndang metu terus, hati-hati kowe. Tak ketok kowe, wedi, Pak. Nek wayah turu tak ketok, wedi, Pak. Wedi. Iku nek sing fasik selingkuh. Nek sing soleh poligami. Rata-rata wong sing poligami dalam tanda kutip, tidak semua orang di luar sana itu perkara bojone alah kok bojoku gampang. Jadi wong gampangan iku nyebabno wujudnya garangan, wujudnya nek wong wedok jenenge apa? Nek wong lanang kok garangan.
Buaya betina, buaya betina. Nek ono iku buaya darat, Fik. Apa nek wong wedok? Kok sing ngene lanang tok ya? Sing lanang iku garangan, nek gak garangan buaya darat. Lah nek wong wedok apa jenenge? Memang yang selalu disalahkan itu laki-laki, Pak. Jadi apa yang menyebabkan laki-laki jadi garangan, perempuan jadi pelakor? Ya karena pasangannya gampangan. Gampangan dalam arti kata cemburunya tidak ditampakkan. Makanya cemburu ditampakkan itu penting. Ape renorno ning jaba wedi. Tapi ya terus aja diancam terus Bu, ngesakno lah. Bojo lagi ape mamitan, hati-hati lho ya. Bojone sampean pancen gak selingkuh kok ancam terus, tapi kena jantung lemah. Dadeg wedi.